Nabi Musa itu selalu bawa apa? Tongkat. Kan mujizat Nabi Musa kan tongkatnya ya. Tapi itu bukan tongkat sembarang tongkat, Pak, ya. Maksud saya bukan tongkat ini bukan. Maksudnya tongkat itu kan ada dua macam tongkat itu, Pak. Tongkat, Bapak kalau lihat lansia pakai tongkat, itu tanda tongkat apa? Tongkat kelemahan, kurang lebih gitu ya. Orang lansia itu kan bawa tongkat, itu tongkat kelemahan. Kalau tongkat yang dibawa Nabi Musa itu tongkat untuk kegagahan, Pak. Bukan berarti Nabi Musa lemah, enggak. Kayak orang Jawa itu kalau bawa keris, itu apa tuh? Kayaknya kalau bawa keris tuh kayaknya gagah gitu kan. Orang dulu, Pak, orang Jawa tuh kalau bawa keris, makanya raja-raja itu bawa keris. Karena itu apa? Tanda kegagahan. Kalau zaman sekarang Bapak bawa ATM, itu tanda kegagahan. Kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu Nabi Musa bawa tongkat, tongkatnya itu tongkat gagah ya. Kalau Soekarno itu kan bawa tongkatnya, bukan berarti dia lemah, enggak ya. Jadi wa anakhtartuka fastami' limaduha. Aku memilihmu wahai Musa, dengarkan apa yang aku wahyukan padamu. Di sini Allah menggunakan kata ikhtaro, memilih. Dalam bahasa Arab itu banyak kata yang mengandung makna memilih. Ada istofa. Tapi di sini Allah menggunakan kata ikhtaro. Ikhtaro itu terambil dari kata khair. Apa khair itu? Baikan. Jadi artinya sesungguhnya ya Musa, aku memilihmu karena engkau itu baik. Kan selama ini Nabi Musa itu selalu merasa dia bersalah pernah membunuh orang. Selalu dia, pokoknya dia masa aduh gimana nih saya pernah bunuh orang gitu. Ya. Tapi Allah meyakinkan bahwa aku memilihmu wahai Musa karena engkau itu baik, tidak salah. Jadi membunuh itu tuh tidak dianggap kejahatan gitu oleh Allah. Ya. Maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan. Kemudian Allah berfirman, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini Pak, dalam Al-Quran itu kalau Allah menggunakan kata ana, itu berarti peristiwa besar, penegasan dan penting. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang Allah itu tidak menggunakan kata aku, tapi kami. Misalnya dalam hal menurunkan Al-Quran ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, bukan aku. Kenapa? Nah, kalau Allah menggunakan kata kami, artinya ada campur tangan makhluk. Al-Quran itu turun tidak dari Allah langsung ke Nabi Muhammad, tapi lewat Jibril, baru lewat Nabi Muhammad. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit hujan, air. Nah, Allah bukan menurunkan langsung, tapi butuh ada matahari yang menghisap air, kemudian awan, ya, angin. Nah, itu butuh campur tangan makhluknya. Makanya menggunakan kata kami. Tapi kalau menggunakan kata ana, itu berarti Allah sendiri, tidak butuhkan makhluk lain. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Sembahlah aku. Fa'budni. Fa'budni itu terambil dari kata abdun. Apa artinya abdun, Pak? Hamba, budak. Abdun itu budak. Jadi artinya ketika kita menyembah Allah, fa'budni, perintah Allah itu artinya jadilah engkau budakku. Itu kurang bahasa ininya gitu, bahasa kasarnya. Kalau engkau mengakui aku Tuhanmu, kita mengetahui itu Allah itu Tuhan kita, maka jadilah kita budak Allah. Budak itu gimana sih, Pak? Budak ya budaknya patuhlah kepada majikan. Nggak ada tuh istilah kalau misalnya Bapak ada, maaf nih ya, maaf, ada pembantu, budak itu lebih rendah. Ada tukang cuci, tukang kebersihan, budak itu lebih rendah. Jadi budak itu adalah posisi paling rendah. Pekerjaan paling rendah itu adalah budak. Kalau zaman dulu dijual belikan, udah kayak barang, ya. Jadi artinya di hadapan Allah posisikan kita sebagai budak yang tidak bisa melanggar perintahnya. Kalau Allah suruh A, ya sudah, kerjakan aja, nggak usah nawar-nawar, ya.
Jadi maksud dari fa'budni itu sembahlah aku sebagai budakku gitu. Kemudian ayat berikutnya ya, innani anallahu la ilaha illallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat karena untuk mengingatku. Wah, ini luar biasa nih. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Artinya salat itu sudah ada pada sejak zaman Nabi Musa. Ya bahkan sejak zaman sebelumnya, sejak Nabi Adam. Jadi ibadah salat itu Pak sudah ada sejak Nabi Adam. Cuman teknis pelaksanaannya tidak seperti kita. Kalau kita ini kan sholat 5 waktu ini kan baru ada sejak peristiwa Isra Mi'raj. Ada ruku, ada sujud, itu Nabi yang mengajarkan. Tapi sebelum Nabi-Nabi sebelumnya juga melakukan sholat. Yang jelas sholat itu ada ruku, ada sujud. Makanya Nabi Isa, ya, orang bilangnya Yesus Kristus, ketika beliau lari, ya, karena ingin dibunuh, ya, dia ngumpet di sebuah taman. Kemudian dalam Injil disebutkan beliau meletakkan dahinya ke tanah. Itu sedang apa? Itu sedang sholat. Nabi Isa sedang sholat, berdoa pada Tuhannya, pada Bapa orang bilangnya. Ya, jadi Nabi Isa Muslim karena dia ketika takut, dalam keadaan takut, dia ngumpet di sebuah taman kemudian sujud. Ya, artinya sedang sholat gitu. Ya. Jadi aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi kata Allah, kalau engkau lupa dengan aku, jauh dari aku, maka cara mengingatku apa? Ya dengan salat. Dan saya sangat yakin orang yang salatnya benar Pak, minimal 5 waktu lah ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya yakin dia akan selalu ingat Allah. Kalau salatnya benar. Dan dia tidak mungkin korupsi Pak, nggak mungkin mencuri, nggak mungkin bermaksiat. Habis subuh nih kita nih ya, habis sarapan ya, pulang kan kita masih ingat Allah kan, baru mau berbuat maksiat, zuhur datang azan, ingat Allah lagi. Habis zuhur baru mau korupsi, asar, ingat Allah terus Pak. Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti dia tidak akan berbuat maksiat karena selalu ingat Allah, ya. Karena tujuan esensi dari sholat itu adalah kita mengingat Allah, ya, mengingat Allah. Kalau mengingat Allah ya udah pasti tujuan dari sholat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan berlaku. Orang-orang pejabat-pejabat yang koruptor, yang korupsi itu ya karena dia mungkin sholatnya nggak benar. Dia hanya melaksanakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Ya, koruptor tuh ya sholatnya nggak bener pasti, karena kalau dia sholatnya bener nggak mungkin, dia tidak akan mungkin, karena dia selalu ingat Allah ya.